Garuda Pancasila. Saat melihat gambar burung Garuda, apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu? Apakah sang Garuda gagah lambang pemersatu negara Indonesia? Namun, pernahkah kita bertanya-tanya siapa yang menciptakan lambang Garuda Indonesia? Banyak yang tidak tahu, karena tidak ada keterangan yang menjelaskan namanya. Siapa sebenarnya yang menciptakan lambang ini? Dan bagaimana lambang ini pada akhirnya menjadi lambang negara Indonesia? Sultan Hamid II. Siapakah beliau? Sepertinya kita mungkin kurang mengenal ya. Memang sosok ini kurang banyak disoroti dalam buku pelajaran sejarah. Padahal jasanya bagi bangsa ini sangat besar loh. Apakah kamu penasaran? Jika iya, tenang saja. Karena kami dari subkelompok 2, kelompok 1 Angkatan 107 akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Untuk itu, simak terus video ini ya. Ya, Sultan Hamid II adalah sosok yang berjasa menciptakan lambang negara kita, Garuda Pancasila. Namanya samar dalam catatan sejarah. Karena dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan hanya tertera nama Wage Rudolf Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia Raya. Meski demikian, mari kita mengenal sosok ini agar kita bisa lebih dekat dengan sejarah kebangsaan kita. Berikut fakta-fakta menarik seputar lambang Garuda Pancasila. Yang pertama, lambang Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II. Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh seorang menteri pada pemerintahan Soekarno-Hatta, yakni Syarif Abdul Hamid Al-Qodri atau lebih kita kenal sebagai Sultan Hamid II. Sultan Hamid II berasal dari Pontianak dan ia merupakan Menteri Negara Zonder Portofolio tanpa bidang tugas khusus. Sultan Hamid II diangkat menjadi menteri pada tanggal 17 Desember 1949. Sebenarnya pemerintah memiliki dua gambar rancangan terbaik mengenai lambang negara. Gambar-gambar tersebut ialah milik Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Namun, pemerintah Indonesia lebih memilih rancangan lambang negara milik Sultan Hamid II karena rancangan lambang negara milik Muhammad Yamin masih mengandung unsur-unsur pengaruh Jepang, yaitu berupa sinar-sinar matahari. Yang kedua, rancangan Sultan Hamid II pernah ditolak. Walaupun pada akhirnya rancangan Sultan Hamid II terpilih, ternyata rancangan sebelumnya pernah ditolak loh. Kira-kira kenapa ya? Jadi, rancangan pertamanya Sultan Hamid II itu ternyata menggambarkan manusia bersayap. Di mana pada saat itu, hal itu dianggap terlalu mitologis. Jadi, rancangannya kemudian diperbaiki kembali menjadi gambar seekor burung Raja Wali yang memegang perisai. Nah, rancangan yang sudah disempurnakan itu pada akhirnya diresmikan pada tanggal 8 Februari 1950. Selanjutnya yang ketiga, jambul pada lambang Garuda Pancasila itu ternyata ditambahkan oleh Presiden Soekarno. Pernahkah kamu melihat lambang Bald Eagle milik Amerika Serikat? Jadi dulunya itu banyak yang beranggapan bahwa Presiden Soekarno itu merasa kalau lambang Garuda milik kita itu sedikit mirip dengan lambang Bald Eagle milik Amerika Serikat.
Sehingga pada tanggal 20 Maret 1950, Presiden Soekarno memerintahkan seorang pelukis istana bernama Basuki Abdullah untuk menambahkan jambul pada lambang Garuda Pancasila. Tujuannya untuk menyempurnakan lambang tersebut. Betul sekali. Saat itu Basuki Abdullah lantas menambahkan jambul pada burung Garuda agar lambang Garuda Indonesia berbeda dengan lambang Bald Eagle milik Amerika Serikat. Sehingga lambangnya menjadi seperti lambang Garuda yang kita ketahui saat ini. Fakta yang keempat, lambang Garuda Pancasila mengalami beberapa kali penyempurnaan. Lambang Garuda Pancasila semula masih mengadopsi pada mitologi kuno yang mengarah pada kendaraan Garuda Wisnu. Hingga akhirnya terus mengalami perubahan sebanyak 6 kali yang terus disempurnakan. Setelah melalui proses yang cukup panjang, lambang Garuda Pancasila resmi ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia. Penetapan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1951. Fakta yang kelima, makna warna dan bulu pada lambang Garuda Pancasila. Burung Garuda berwarna emas, dipilih sebagai lambang negara karena memiliki makna tersendiri, di mana Garuda itu sendiri menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dan kuat. Sementara untuk warna keemasannya tadi dilambangkan sebagai simbol keagungan dan kejayaan. Selain itu, pernahkah kamu memperhatikan berapa jumlah bulu pada lambang Garuda Pancasila? Jumlah bulu pada lambang Garuda juga memiliki makna yang luas, yang mencerminkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jumlah tersebut tersebar pada beberapa bagian, yakni 17 helai pada sayap, 8 helai pada ekor, 19 helai pada pangkal ekor di bawah perisai, serta 45 helai bulu pada leher burung Garuda. Tak hanya bulu, bentuk perisai yang menyerupai jantung juga terdapat makna di baliknya, yaitu sebagai tameng yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. 6. Arah kepala Garuda. Apakah kamu pernah bertanya-tanya, kenapa kepala Garuda pada lambang negara kita menghadap ke kanan? Kenapa tidak ke kiri? Kepala Garuda menghadap ke arah kanan karena kanan adalah lambang kebaikan dan kebenaran. Pemikiran orang zaman dahulu menginginkan Indonesia menjadi negara yang benar dan tidak menempuh jalan yang salah. Pemahaman bahwa arah ke kanan adalah arah yang baik sudah tertanam sejak zaman dahulu, sehingga kepala Garuda dibuat menghadap ke kanan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.